Di sini saya akan memaparkan konsep motivasi dari buku Stephen P. Robbins. Pertama, saya akan mendefinisikan motivasi itu sendiri. Nah, di sini motivasi didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketentuan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, motivasi secara umum adalah berkaitan dengan upaya untuk menuju setiap tujuan. Ada 3 elemen dalam mengembangkan definisi motivasi. Yang pertama adalah kekuatan atau intensity. Kekuatan menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Poin yang kedua adalah direction atau arahan. Kekuatan yang besar tidak mungkin memberikan hasil kinerja yang memuaskan, kecuali upaya tersebut disalurkan dalam suatu arahan. Poin yang ketiga adalah ketekunan atau persistence. Ketekunan mengukur berapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Para individu yang termotivasi akan bertahan cukup lama dengan tugasnya untuk mencapai tujuan mereka. Yang selanjutnya adalah teori-teori awal mengenai motivasi. Di sini ada teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Ada 5 poin penting, yakni yang pertama adalah fisiologis. Fisiologis meliputi kelaparan, kehausan, tempat pelindungan, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua adalah rasa aman, keamanan, dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial, kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat adalah penghargaan. Faktor-faktor internal misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian, serta faktor-faktor eksternal misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Poin yang terakhir yakni poin kelima, aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi kita, dan pemenuhan diri. Maslow memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman merupakan kebutuhan paling awal, adalah urutan kebutuhan yang lebih rendah atau lower order need. Sedangkan sosial, penghargaan, serta aktualisasi diri adalah urutan kebutuhan yang lebih tinggi atau higher order need. Urutan kebutuhan yang lebih tinggi dipenuhi secara internal, sedangkan urutan kebutuhan yang lebih rendah sebagian besar akan dipuaskan secara eksternal. Sebelumnya, tadi telah saya jelaskan teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Teori yang selanjutnya adalah teori X dan teori Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Dia mengusulkan ada 2 sudut pandang berbeda mengenai manusia. Satu sisi secara mendasar negatif diberi label teori X, dan yang satunya lagi secara mendasar positif diberi label teori Y. Setelah mempelajari para manajer yang berurusan dengan para pekerjanya, McGregor menyimpulkan bahwa sudut pandang sifat manusia para manajer tersebut didasarkan pada asumsi tertentu yang membentuk perilaku para manajer terhadap para pekerjanya. Di bawah teori X, para manajer meyakini bahwa para pekerja pada dasarnya tidak menyukai bekerja, sehingga harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukan pekerjaannya. Sebaliknya, di bawah teori Y,
Para manajer bertanggapan bahwa para pekerja memandang pekerjaannya sebagai sesuatu hal yang alamiah, seperti beristirahat atau bermain, dan maka dari itu rata-rata orang dapat belajar untuk menerima dan bahkan mencari tanggung jawab sendiri. Tetapi celakanya adalah tidak ada bukti yang menyatakan bahwa keduanya serangkaian asumsi yang valid atau berlaku pada asumsi teori Y akan meningkatkan jumlah pekerja yang termotivasi. Teori-teori perilaku organisasi memerlukan dukungan empiris sebelum kita dapat menerimanya. Teori X dan teori Y kekurangan dukungan tersebut seperti halnya teori hierarki kebutuhan. Yang selanjutnya adalah teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Hertzberg. Ia meyakini pada hubungan individu untuk bekerja adalah dasar dan bahwa sikap terhadap pekerjaan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dirinya. Sehingga dia penasaran apa yang orang-orang inginkan dari pekerjaan mereka. Dia meminta kepada orang-orang untuk menggambarkannya secara terperinci. Situasi di mana mereka merasakan sangat baik atau sangat buruk tentang pekerjaan mereka. Tanggapan-tanggapannya berbeda secara signifikan dan mengarahkan kesimpulan pada teori dua faktor. Teori ini dinamakan pula sebagai teori motivasi murni. Bagi Hertzberg, data menunjukkan bahwa lawan dari kepuasan adalah bukan ketidakpuasan, sebagaimana yang diyakini sejak dahulu. Menghapuskan karakteristik ketidakpuasan dari pekerjaan tidak lantas membuat pekerjaan menjadi memuaskan. Ia mengusulkan sebuah kesinambungan ganda. Lawan dari kepuasan adalah tidak ada kepuasan, dan lawan dari ketidakpuasan adalah tidak ada ketidakpuasan. Tetapi teori dua faktor belum didukung dengan baik dalam literatur dan memiliki banyak kritik. Kritik-kritik tersebut diantaranya adalah tidak keseluruhan ukuran kepuasan dimanfaatkan. Seseorang tidak akan menyukai bagian dari pekerjaan tetapi masih berpendapat bahwa pekerjaan secara keseluruhan dapat diterima. Teori yang terakhir adalah teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekannya. Dia melihat pada 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan akan pencapaian. Kebutuhan akan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi untuk mencapai yang berhubungan dengan serangkaian standar. Yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan afiliasi, adalah keinginan untuk berhubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Poin selanjutnya adalah teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama adalah teori penentuan nasib sendiri. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang lebih suka jika merasakan memiliki kontrol atas tindakan mereka, sehingga segala hal yang menjadi tugas yang sebelumnya dinikmati berubah menjadi sebuah kewajiban daripada aktivitas yang dipilih dengan bebas akan meruntuhkan motivasi. Banyak riset mengenai teori penentuan nasib sendiri dalam perilaku kognitif telah memfokuskan pada teori evaluasi kognitif, yang mana mengemukakan hipotesis bahwa imbalan secara ekstrinsik akan mengurangi ketertarikan secara intrinsik atas tugas. Ketika orang-orang dibayar untuk bekerja, sedikit dirasakan seperti sesuatu yang mereka ingin lakukan, lebih seperti sesuatu yang mereka harus lakukan. Teori penentuan nasib sendiri juga
mengusulkan cara-cara untuk mencapai kompetensi dan hubungan yang positif dengan orang lain. Hasil perkembangan baru-baru ini mengenai teori penentuan nasib sendiri adalah kesesuaian diri, yang mana mempertimbangkan seberapa kuatnya alasan dari orang-orang dalam mengejar tujuan mereka, konsisten dengan minat mereka dan nilai inti. Yang selanjutnya adalah keterlibatan pada pekerjaan. Keterlibatan dalam pekerjaan yang tinggi, investasi atas fisik, kognitif, dan energi emosional pekerja ke dalam kinerja. Pekerja begitu terlarut dalam pekerjaannya yang bahkan dia sendiri tidak memperhatikan berapa lama dia telah berada di sana. Sebagai hasil dari komitmen totalnya, dia lebih efektif dalam memberikan kerjanya pada perusahaan yang sedang ia jalankan sekarang. Yang selanjutnya adalah teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan pada kenyataannya mengungkapkan efek yang mencengangkan atas ketegasan tujuan, tantangan, dan umpan balik pada kinerja. Tujuan yang spesifik menghasilkan level keluaran atau output yang lebih tinggi daripada tujuan yang digeneralisasikan. Lakukan yang terbaik. Mengapa? Ketegasan itu sendiri akan bertindak sebagai pendorong secara internal. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikan penetapan tujuan? Jadi, ada satu cara yang lebih sistematis untuk memanfaatkan penetapan tujuan, adalah dengan manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. Namun, karena para manajer unit yang lebih rendah bersama-sama berpartisipasi dalam penetapan tujuan mereka sendiri, MBO dapat bekerja dari bawah ke atas sama halnya dengan dari atas ke bawah, dan hasilnya adalah akan memberikan suatu hierarki yang menghubungkan tujuan pada suatu level ke lainnya pada berikutnya. Untuk pekerja individu, MBO memberikan tujuan kinerja pribadi secara spesifik. Selanjutnya adalah teori efikasi diri. Teori efikasi diri ini dikenal juga dengan teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial, mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas, sehingga semakin tinggi efikasi diri, semakin juga percaya diri pada kemampuan untuk berhasil semakin tinggi. Para peneliti yang mengembangkan teori efikasi diri mengusulkan ada 4 cara efikasi diri yang dapat ditingkatkan. Pertama adalah kemahiran dalam melaksanakan, yang kedua pemodelan yang dilakukan, yang ketiga bujukan secara lisan, dan yang keempat adalah stimulasi. Teori penguatan. Penetapan tujuan merupakan pendekatan kognitif yang mengusulkan bahwa tujuan dari individu akan mengarahkan tindakannya. Teori penguatan mengambil sudut pandang berlawanan dengan behavioristik, mengatakan kondisi penguatan perilaku. Dua teori yang jelas ganjil secara filosofinya. Para pemikir teori penguatan melihat perilaku sebagai yang disebabkan oleh lingkungan. Jadi, kita tidak perlu khawatir mereka akan berpendapat dengan peristiwa kognitif secara internal, apakah pengendalian atas perilaku ditegakkan. Beberapa konsekuensi bahwa dengan adanya tanggapan sesudahnya akan meningkatkan probabilitas perilaku tersebut akan diulang kembali. Teori pengondisian perilaku mungkin merupakan komponen yang paling relevan dari teori penguatan bagi manajemen. Menyatakan bahwa orang-orang akan belajar untuk berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Pandangan yang dapat kita pelajari baik melalui observasi maupun pengalaman secara langsung disebut dengan teori pembelajaran sosial. Adapun model-model yang merupakan pusat bagi sudut pandang pembelajaran sosial. Nah, ada 4 proses
yang menentukan pengaruh mereka pada individu. Yang pertama adalah proses atensi. Orang-orang belajar dari model hanya ketika mereka mengakui dan mencurahkan perhatian pada fitur pentingnya. Kita cenderung untuk menjadi sangat dipengaruhi oleh model-model yang menarik, tersedia berulang kali, penting bagi kita, atau mirip dengan kita dalam estimasi kita. Yang ketiga adalah proses reproduksi penggerak. Setelah seseorang melihat suatu perilaku baru dengan mengobservasi model, mereka kemudian dikonversi menjadi melakukan. Proses ini mendemonstrasikan bahwa individu dapat mengerjakan aktivitas yang dicontohkan. Yang terakhir adalah proses penguatan. Para individu termotivasi untuk memperlihatkan perilaku yang dicontohkan. Jika intensif yang positif atau imbalan yang diberikan, perilaku yang dikuatkan secara positif diberikan perhatian yang lebih, dipelajari dengan baik, dan lebih sering dilakukan. Selanjutnya ada teori keadilan atau keadilan organisasi. Teori keadilan lebih luas lagi dalam prinsip keadilan organisasional. Menurut teori keadilan, para pekerja membandingkan apa yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka atau hasil mereka, misalnya gaji, promosi, pengakuan, atau mendapat tempat di sudut kantor. Pada apa yang mereka masukkan ke dalamnya, mereka mengambil rasio hasil mereka terhadap input mereka dan membandingkan dengan rasio yang lain. Biasanya, seseorang yang sama seperti misalnya rekan sekerja atau seorang yang melakukan pekerjaan yang sama. Jika kita meyakini bahwa rasio kita sama dengan siapa kita membandingkan diri kita sendiri, suatu keadilan terjadi dan kita memang memandang situasi tersebut sama adilnya. Didasarkan pada teori keadilan, para pekerja yang menganggap sebagai ketidakadilan akan melakukan salah satu dari 6 pilihan ini. Yang pertama, mengubah input, yakni mengarahkan sedikit upaya jika bergaji rendah atau upaya lebih jika bergaji tinggi. Yang kedua, mengubah hasil, yakni para individu dibayar dengan menggunakan dasar hasil kerja dapat meningkatkan gaji mereka dengan memproduksi kuantitas unit yang lebih banyak dengan mutu yang lebih rendah. Yang ketiga, mengubah persepsi sendiri. Seperti, saya terbiasa berpikir bahwa saya telah bekerja dengan kecepatan yang sedang, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya telah bekerja lebih keras daripada orang lain. Yang keempat, mengubah persepsi orang lain. Seperti misalnya, pekerjaan Mike tidak seperti yang saya pikirkan. Yang kelima, pilihan pembicara yang berbeda. Misalnya seperti, saya tidak memperoleh sebanyak kakak ipar saya, tetapi saya melakukan dengan lebih baik daripada yang ayah saya lakukan ketika dia seumur saya. Dan yang terakhir adalah poin ke-6, meninggalkan bidang atau keluar dari pekerjaan. Keadilan distributif. Nah, di sini ada teori yang menempel pada teori keadilan adalah keadilan distributif. Nah, keadilan distributif ini memusatkan perhatian pada kewajaran hasil, misalnya seperti gaji dan pengakuan yang diterima oleh para pekerja. Hasil dapat dialokasikan dalam beberapa cara, misalnya kita dapat mendistribusikan kenaikan yang sama di antara para pekerja, atau kita dapat menetapkan dasar pada mereka yang mana pekerjaan yang sama memerlukan uang. Namun, seperti yang kita bahas mengenai teori keadilan, para pekerja cenderung untuk menganggap hasil mereka paling adil ketika mereka didistribusikan secara adil. Nah, meskipun para pekerja juga memperhatikan mengenai apa hasil yang didistribusikan atau keadilan distribusi, mereka juga memperhatikan pula mengenai
bagaimana hasil akan didistribusikan. Sementara keadilan distributif melihat pada apa hasil yang dialokasikan. Tipe kedua dari keadilan adalah relevan dengan interaksi antara para manajer dengan para pekerja, yaitu keadilan interpersonal, yang mana mencerminkan apakah para pekerja diperlakukan dengan rasa hormat dan bermartabat atau tidak. Di samping seluruh upaya untuk mendorong keadilan, memandang ketidakadilan masih cenderung terjadi. Keadilan seringkali lebih subjektif, apa yang seorang melihat sebagai ketidakadilan. Yang lainnya mungkin melihat sebagai ketepatan yang sempurna. Secara umum, orang-orang melihat alokasi atau prosedur yang menguntungkan mereka sendiri adalah adil. Yang terakhir adalah teori ekspektansi. Teori ekspektansi menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektansi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikannya. Dalam hal ini adalah hal yang lebih praktis. Para pekerja akan mengarahkan pada penilaian kinerja yang baik, yang mana penilai yang baik akan mengarahkan pada imbalan organisasi, misalnya peningkatan gaji atau imbalan secara intrinsik, dan bahwa imbalan akan memuaskan tujuan pribadi para pekerja. Teori ini memusatkan perhatian pada 3 hubungan. Yang pertama adalah hubungan upaya kinerja. Probabilitas dirasakan oleh individu yang mengarahkan sejumlah upaya yang diberikan akan mengarahkan pada kinerja. Yang kedua adalah hubungan kinerja imbalan. Keadaan yang mana individu meyakini untuk melaksanakan pada suatu tingkat tertentu akan mengarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Nah, poin yang terakhir adalah poin 3 adalah hubungan imbalan tujuan pribadi. Keadaan yang mana imbalan organisasional akan memuaskan tujuan pribadi individu atau kebutuhan dan ketertarikan atas imbalan yang potensial tersebut bagi individu. Nah, ini merupakan pembahasan terakhir di video ini dengan judul mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Kita mulai dengan mengakui secara eksplisit bahwa peluang dapat membantu atau menyembunyikan upaya individu. Konsisten dengan teori penetapan tujuan upaya diartikan untuk mengingatkan pada kita bahwa tujuan mengarahkan perilaku. Teori ekspektansi memprediksikan para pekerja akan mengerahkan segenap usaha keras jika mereka menganggap ada hubungan yang kuat antara upaya dengan kinerja. Kinerja dengan imbalan dan imbalan dengan terpenuhinya tujuan pribadi. Masing-masing dari hubungan ini pada gilirannya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Atas upaya untuk mengarahkan kepada kinerja yang baik, maka individu harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memandang sistem penilaian kinerja tersebut adil dan objektif. Hubungan kinerja imbalan akan menjadi kuat jika individu memandang bahwa kinerja yang diberikan imbalan. Jika teori evaluasi kognitif sepenuhnya valid dalam tempat kerja yang sesungguhnya, maka kita akan memprediksikan di sini bahwa mendasarkan imbalan atas kinerja akan menurunkan motivasi intrinsik dari individu. Kaitan yang terakhir dalam teori ekspektansi adalah hubungan imbalan tujuan. Motivasi akan tinggi jika imbalan atas kerja yang tinggi dapat terpenuhi kebutuhan yang dominan konsisten dengan tujuan-tujuan individu. Teori penguatan memasuki model dengan mengakui bahwa imbalan organisasi akan memperkuat kinerja individu. Apabila para pekerja melihat sistem imbalan sebagai tanda kutip pelunasan atas kinerja yang baik, maka imbalan akan menguat dan mendorong kinerja yang baik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi pendengar.